Sekali lagi, di dalam mazhab Imam Maliki, masalah 5 kali susuan itu tidak menjadi syarat. Artinya bisa saja anak itu cuman sekali susuan saja, atau cuman minum gitu, kenyang atau tidak kenyang. Ini menurut mazhab yang lain, anak itu sudah dianggap menjadi anak susuan. Nah, jadi perlu diperhatikan masalah ini. Cuman yang kuat, maksudnya di dalam mazhab Syafi'i itu 5 kali. Ala kulli hal. Nah, jadi hati-hati ya yang kepingin mengambil anak angkat ini perlu diperhatikan syarat ini. Dan tidaklah menjadi anak susuan apabila si anak itu sudah di atas 2 tahun. Ada orang ngambil anak begitu, umurnya sudah 3 tahun atau 4 tahun. Si ibu ini punya air susu, kemudian dia perah air susunya, lalu dimasukkan di botol dan dimasukkan dalam kulkas. Si anak ini yang diambil anak angkat, bukan anak susuan ya, anak angkat saja, anak apa bahasanya, adopsi bahasa kitanya ya, membuka kulkas, lalu dia ambil susu tadi, dia minum, maka ini tidak menjadi anak susuan. Begitu juga umpama ada seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya, kemudian meminum air susu istrinya. Apakah haram? Tidak haram. Tidak haram dan juga nggak ada masalah. Artinya bukan menjadi anak susuan. Bukan menjadi anak susuan. Kalau pang nanti setelah meminum susu bininya lalu, oh ini biniku jadi mama susuanku. Enggak apa-apa. Cuman ada yang mengatakan betul tidaknya wallahu alam. Orang atau seorang laki-laki yang sering atau keseringan meminum air susu istrinya, itu bisa mengakibatkan gigi sang suami itu ompong. Artinya nggak sesuai dengan umur masih nggak tua-tua banget, tiba-tiba ompong giginya, padahal tidak ada kecelakaan, tidak ada apa-apa. Ini bisa jadi karena keseringan meminum banyu susu istrinya. Nah, tapi jangan juga mentang-mentang ada punya teman giginya ompong, wah ini kebanyakan minum susu bininya ini. Enggak juga sih ya. Cuman itu mitos saja. Makanya kenapa begitu ya? Karena anak kecil itu kalau seandainya di umur 2 tahun itu biasanya ada namanya giginya rontok ya, kemudian diganti gigi yang baru. Kita itu menyebutnya apa ya? Gigi susuan. Nah, kalau sudah berpindah gigi biasanya anak itu sudah malu menyusu dengan mamanya. Nah, ala kulli hal. Udah dipaham kira-kira ya? Kemudian siapa yang menjadi mahram dengan anak ini? Atau anak ini menjadi mahram dengan siapa saja? Nah, perlu diketahui ya, anak ini akan menjadi mahram kepada keluarga suami istri ini yang menjadi 7 golongan. Menjadi 7 golongan. Maksudnya 7 orang ya. 7 orang. Yang pertama, anak ini akan menjadi anak susuan yang mahram. Arti mahram itu maksudnya kalau seandainya bersentuhan tidak batal wudunya, tidak boleh menikah,
Tetapi tidak boleh menjadi wali nikah bapaknya ini, bapak susuannya tidak boleh menjadi wali nikah, dan tidak bisa saling waris mewarisi. Jadi yang disebut mahram di sini adalah mahram tidak boleh menikah dan tidak batal kalau bersentuhan. Tapi untuk perwalian, maka yang menjadi wali nikah apabila anak ini perempuan adalah bapak biologisnya, bukan bapak susuannya. Begitu juga antara anak yang disusui dengan orang tua yang menyusuinya, ini tidak bisa saling waris mewaris. Nah, supaya tidak ada rasa kecemburuan, itu biasanya orang tua yang cerdik ketika masih hidup, orang tua susuannya ini memberikan jatah kepada anak susuannya ini, begitu juga anak-anak yang lainnya, anak-anak aslinya, darah dagingnya, dengan pembagian di masa hidupnya, atau yang diistilahkan namanya hibah. Hibah. Jadi abah bapaknya katanya supaya kada berkelahian kan ya. Apalagi nanti anak susuan gak dapat apa-apa, maka abah mamanya ini sudah membagi hartanya di masa hidup. Ini untuk anak pertama, anak darah daging sendiri, anak darah daging yang kedua, kemudian yang ketiga ada anak-anak susuannya. Nah, diberikan. Ini namanya bukan warisan, tapi namanya hibah. Apalagi kalau sudah diatasnamakan kepada anak masing-masing. Tapi kalau seandainya meninggal dunia, harta yang sepeninggal dari orang tua susuannya ini hanya boleh diberikan kepada anak darah dagingnya, tidak bisa diberikan kepada anak susuannya. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, begitu juga dalam pernikahan tidak boleh, alias sebagai wali nikah. Baik, kita kembali. Jadi anak ini akan menjadi mahram kepada 7 orang. Ya, 7 orang itu siapa? 1, ibu susuannya. Ibu susuannya. Terus ya. Terus sampai ke atas. Neneknya, ibu susuannya, datuk susuannya. Kalau anak ini laki-laki. Kalau anak ini perempuan, berarti dia akan menjadi mahram si anak ini kepada bapak atau suami, ya, suami perempuan yang menyusui anak itu. Ya, saya umpama ngambil anak perempuan masih bayi, disusuin sama istri saya. Anaknya perempuan, maka anak ini menjadi mahram kepada saya. Kepada siapa lagi? Terus kepada bapak saya, yakni kakek susuan, terus kepada datu susuan, jalur abah. Mudah dipaham kira-kira? Terus apa lagi? Anak kita sendiri. Anak kita sendiri. Makanya disebut namanya saudara sususu. Jadi kalau kita punya anak darah daging kita sendiri, anak ini perempuan, anak kita laki-laki, tidak batal mereka saling berdua, tidak batal wudunya, dan tidak boleh menikah. Nah, siapa lagi? Keponakan susuan. Jadi umpama anak ini anak perempuan, saya ngambil anak perempuan ini, disusui sama istri saya. Saya juga punya anak. Anak saya besar, lalu menikah, dia punya anak. Anak ini namanya keponakan susuan dengan anak susuan saya. Alias ini kan anak ini anak cucu nih, cucu saya. Cucu saya ini menjadi keponakan sesusu dengan anak susuan saya. Nah, itu bisa dari pihak anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, seperti itu ya. Ke atas. Kemudian juga paman. Saya punya saudara laki-laki.
anak susuan saya ini memanggil saudara saya namanya apa ya? Paman. Tapi namanya paman sesusu. Kalau tadi namanya keponakan sesusu. Intinya ada 7 orang di situ. Ya. Sama dengan anak kita. Anak kita itu ya, anak kita asli nih ya. Dia tidak batas dengan siapa. Kalau anak kita perempuan dengan kita, dengan saudara kita, dengan mama kita, dengan abah kita. Pokoknya intinya seperti anak sendiri. Seperti anak sendiri. Nah, seperti itu ya. Ini anak kepada keluarga suami istri. Tapi ibu yang menyusui, termasuk suami dari ibu yang menyusui ini hanya menjadi mahram kepada anak ini, kepada anak yang disusui ini. Dan garis lurus ke bawah, kalau anak ini, anak susuan ini menikah, lalu dia punya anak, itu namanya cucu susuan, itu nggak batal.